Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, beliau Bapak Heru Prayogo selaku dosen pembimbing mata kuliah Cirebon Studies. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam memenuhi tugas ujian akhir semester di semester 3 ini mata kuliah Cirebon Studies, saya akan mempresentasikan yaitu kereta kencana Singaberong dan kereta kencana Paksi Nagaliman peninggalan Kesultanan Cirebon. Sebelum pada presentasi, saya Muhammad Musyafa dari kelas B24, saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Heru Prayogo MPD sudah membimbing kami di dalam semester 3 ini dengan banyak mengenal sejarah-sejarah di kota Cirebon, dan saya ucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya kepada beliau Bapak dosen Bapak Heru Prayogo apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun perilaku yang entah itu saya sengaja ataupun tidak sengaja dalam pertemuan Zoom ataupun dalam kesempatan yang lain. Saya ucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dan kepada Bapak Heru Prayogo, saya Muhammad Musyafa dari kelas B24 hanya bisa mendoakan semoga jerih payah Bapak dalam membimbing kami yang masih dalam berproses dalam mencari ilmu. Semoga Allah memberi balasan yang berlipat-lipat ganda, berkah manfaat kepada kami, dan saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza, jazaan katsiran mudha'afa, amin Allahumma amin. Langsung saja pada pembahasan. Sebelum kita ke pembahasan utama, yaitu kereta kencana Singaberong dan kereta kencana Paksi Nagaliman, langsung saja pada pembahasan. Kita awali dengan pendahuluan. Kerajaan Cirebon merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kesultanan Cirebon juga merupakan pangkalan penting yang menghubungkan jalur perdagangan antar pulau. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan budaya Sunda. Sehingga Kesultanan Cirebon memiliki suatu kebudayaan yang khas tersendiri, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi oleh kebudayaan Jawa saja, namun juga didominasi kebudayaan Sunda. Dalam perjalanan sejarahnya, Keraton Kasepuhan Cirebon mengalami akulturasi pada masa pra-Islam, yaitu masa Hindu-Buddha, serta dengan budaya Cina, Eropa, dan Jawa. Kehidupan dan beragam benda peninggalan di keraton serat dengan unsur mistis, simbolik, dan divisualisasikan pada arsitektur, warna bangunan, ukiran, dan hiasan. Benda-benda yang terdapat di dalamnya menggambarkan bahwa keraton ini memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi. Salah satu benda yang menyita perhatian publik adalah kereta Singaberong di antaranya, yang terdiri dari masing-masing budaya yang pernah ada, berkembang
berkembang di Cirebon, terutama di Keraton Cirebon. Yang pertama, kita ke pembahasan kereta kencana Singoberong. Berada di daerah kota Cirebon, Jawa Barat, terdapat salah satu peninggalan budaya kereta kencana. Kereta itu bernama Singaberong. Singaberong menjadi kereta kencana kedua setelah kereta Paksi Nagaliman yang dimiliki oleh Keraton Cirebon. Pada saat ini, Singaberong disimpan di Museum Keraton Kasepuhan Cirebon. Kereta Singaberong diperkirakan dibuat pada tahun 1549. Kereta Singaberong hanya diperuntukkan dan digunakan oleh Kerajaan Cirebon. Kereta ini digunakan pada acara tertentu seperti acara kerajaan dan kira pengantin ataupun khitan putra raja keraton. Kereta Singaberong ditarik oleh 4 ekor kerbau atau kuda bule yang langka keberadaannya, sehingga kereta itu sangat spesial. Kereta Singaberong Cirebon tidak hanya memiliki desain yang unik, tetapi juga tersimpan makna yang mencerminkan interaksi budaya Cirebon dengan beberapa negara lain. Ukiran yang menghiasi bagian tubuh hewan pada kereta ini tidak hanya sekedar dekorasi semata. Setiap detail tersebut mengandung simbol-simbol yang mempresentasikan adanya koneksi budaya antara Cirebon dengan negara-negara lain, seperti diantaranya Cina, India, dan negara Mesir. Kehadiran unsur-unsur visual dari budaya asing tersebut menggambarkan terjalinnya persahabatan dan pertukaran budaya yang terjadi pada masa lalu. Hal ini memperkaya kekayaan visual dan makna filosofis yang terkandung dalam kereta Singoberong. Keberadaan unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa Cirebon tidak terisolasi, melainkan terhubung dengan dunia luar melalui jalur perdagangan dan pergerakan budaya. Kereta ini dibuat dengan memperhatikan ukiran, warna, sejarah, serta tindakan spiritual yang mengiringi proses pembuatannya, menjadikan kereta ini memiliki kekuatan magis. Serta dengan bentuk yang khas, kereta Singaberong memiliki karakteristik yang membedakannya dengan objek seni lain. Benda dengan nilai magis religi ini diyakini bahwa di dalamnya terdapat 3 makhluk mitologi, yaitu yang pertama naga, gajah, dan buruk, dengan masing-masing memiliki makna yang tersendiri. Adapun penempatan nama singa dalam kata Singaberong ini mendapat 2 pandangan yang berbeda mengenai lebih merujuk pada motif Hindu-Buddha atau singa dari representasi orang Tiongkok, yang mana keduanya memiliki perbedaan yang cukup tervisualisasikan. Apabila diamati, Singaberong kini menggunakan kalung yang mengisyaratkan bahwa binatang ini telah dipelihara dan dikendalikan oleh manusia. Dalam konteks ini adalah seorang raja sebagai pemimpin dengan karakter berani, berwibawa, berkuasa, dan memiliki status bangsawan, sehingga dapat disimpulkan bahwa motif Singaberong ini cenderung terpengaruh oleh seni Tiongkok. Kereta Singaberong itu disebut-sebut memiliki teknologi canggih pada masanya, bahkan ada yang terpakai hingga kini. Kereta Singaberong memiliki warna yang sempurna karena dilapisi serbu intan dan emas yang merupakan cikal bakal di teknologi modern yang saat ini dinamakan metalik. Meskipun kereta Singaberong ini dibuat pada tahun 1549 Masehi, namun sudah dilengkapi dengan teknologi yang cukup maju pada zamannya, seperti power steering dan subsensi. Pada alat kemudi terbentuk dari kayu dan baja dengan sistem hidrolik. Bagian depan kereta merupakan kepala naga yang dibuat dengan lidah yang menjulur, sedangkan di bagian belakang terdapat tempat duduk yang di atasnya diberi tandu untuk melindungi tempat duduk sultan atau raja. Sedangkan di bagian kanan dan kiri terdapat sayap yang apabila dikeluarkan maka lidah
pada kepala naga secara otomatis bergerak keluar masuk. Kereta Singa Barong ini memiliki 4 roda. 2 roda yang terletak pada bagian belakang memiliki ukuran yang lebih besar dibanding 2 roda yang terletak di bagian depan. Roda pada bagian belakang dikuatkan dengan jeruji yang berjumlah 10 yang terbuat dari kayu. Sedangkan pada bagian depan terdapat 10 roda. Penataan ruji dibuat secara melingkar mengikuti bingkai lingkaran yang selanjutnya menuju titik tengah sebagai pusat atau as. Selain dipotong dengan ruji, roda juga diperkuat dengan adanya besi yang melingkar pada bagian luar roda. Adapun hiasan yang terdapat dalam kereta Singa Barong ini dominan dengan hiasan alat Tiongkok daripada nuansa seni Hindu-Buddha. Seni hias Hindu-Buddha lebih banyak diterapkan pada kereta Kencana Paksi Nagaliman. Pengaruh seni hias Tiongkok ini dianggap lebih menarik dari seni hias dari kebudayaan lain. Hal ini dikarenakan kala itu raja hingga rakyatnya terinspirasi oleh motif unik yang terdapat pada kain sutra dan benda impor dari Cina yang dibawa oleh Putri Huan Tin. Kereta Singa Barong yang telah dimuseumkan ini tidak semata-mata hanya menjadi tontonan, namun layaknya regalia. Maka abdi dalam keraton memiliki ritual jamasan, yaitu memandikan kereta Singa Barong. Setelah kereta tersebut dimandikan, kemudian disimpan lagi dalam ruang museum, kemudian diberikan wewangian berupa bunga dan dupa. Saat ini kereta Singa Barong masih eksis dan menjadi bagian dari komoditas industri pariwisata dengan konsep wisata magis. Selanjutnya pada pembahasan kedua, yaitu kereta Kencana Paksi Nagaliman. Kereta Kencana Paksi Nagaliman adalah kereta kencana milik Keraton Kanoman. Dulu kereta ini digunakan Raja Keraton Kanoman untuk menghadiri upacara kebesaran. Selain itu, kereta ini juga untuk kirap pengantin keluarga Sultan Kanoman. Kereta tersebut diperkirakan dibuat pada tahun 1608 Masehi. Kereta kencana ini berwarna merah diperindah dengan kuning keemasan. Ragam hias bermotif wadasan atau batu karang dan mega mendung atau awan merupakan ciri khas dari ragam hias Cirebon. Dan sejak tahun 1930 kereta tersebut tidak digunakan lagi, disimpan di museum milik keluarga Sultan Kanoman. Kereta Paksi Nagaliman merupakan peninggalan pasca kerajaan Islam Cirebon yang dibuat pada tahun 1428 Masehi, dibuat oleh Pangeran Losari. Kereta ini disimpan di Museum Keraton Kanoman sejak tahun 1930 dan yang sering dipakai pada perayaan-perayaan adalah kereta tiruannya, bukan yang asli. Selanjutnya, perkembangan teknologi kereta Paksi Nagaliman. Kereta Paksi Nagaliman memiliki sistem kemudi sendiri, juga memiliki sistem hidrolik yang terbuat dari kayu dan baja. Memiliki substansi yang baik sehingga 10 penumpang atau sultan yang menaikinya merasa nyaman dan tidak merasa terguncang sekalipun melalui jalan-jalan rusak ataupun melalui jalan-jalan yang berlubang. Roda kereta dibuat menonjol keluar dari jari-jari roda yang cekung ke dalam. Hal ini guna menghindari cipratan air saat melaju di jalanan basah. Kereta Paksi Nagaliman merupakan perwujudan dari 3 hewan yang melahirkan simbol yang terkandung di dalamnya, yaitu paksi melambangkan kedaulatan alam atas atau langit, naga melambangkan kekuatan alam bawah atau air, kemudian liman atau gajah melambangkan alam tengah atau yang dinamakan bumi tanah. Belalai gajah yang erat memegang trisula ini menyiratkan pesan bahwa raja atau sultan harus memiliki cita rasa dan karsa
yang setajam trisula. Pangeran Losari sendiri yang memprakarasai secara langsung kereta Kencana Paksi Nagaliman ini, yang nantinya dibuat oleh pandai besi dari keraton tanpa menggunakan teknik cetak besi ataupun cor logam murni. Penempaan pandai besi itu sendiri, mulai dari pembuatan kerangka, roda, kepala, badan hingga sistem navigasinya, dan ada pula jenis kayu yang digunakan pada pembuatan keretanya adalah kayu pohon sawo kecil, dan warna dasar kereta yang berwarna ungu gelap. Dan Pangeran Losari menjelaskan Paksi Nagaliman merupakan karya seni yang dipadukan dengan konsep kendaraan kereta kencana yang memiliki arti dan pesan untuk toleransi terhadap sesama agama yang ada di Kepulauan Cirebon pada saat itu, yang mana di sana terdapat 3 jenis agama. Adapun alasan dibuatnya Paksi Nagaliman, Pangeran Losari memperkasai kereta Kencana Paksi Nagaliman tidak hanya untuk hadiah untuk kakeknya, yaitu Sunan Gunung Jati, tetapi pada saat itu Pangeran Losari ingin menyatukan penduduk di Cirebon yang mayoritas beragama Islam, Hindu, dan Konghucu, untuk membuat penduduknya saling menghargai sesama agama. Maka dari itu Pangeran Losari mengambil beberapa bagian kebudayaan dari 3 agama tersebut, yang mana paksi burung, naga, liman, gajah melambangkan 3 unsur kekuatan Sultan Cirebon, yakni liman untuk darat, naga untuk laut, dan paksi untuk udara atau langit. Dibuatnya kereta tersebut tidaklah sembarangan, melainkan banyak sekali terdapat filosofi dan pesan yang terkandung di setiap bagian kereta Paksi Nagaliman, yang merupakan hasil multikultural berbagai budaya dan etnis yang ada di Cirebon. Walaupun sekarang telah disimpan utuh di Museum Keraton Kanoman, tetapi masih tetap dirawat dengan baik dan sejarahnya masih diajarkan kepada kalangan muda. Walaupun tidak banyak media menginformasikan tentang kereta tersebut yang mudah dapat diterima oleh kalangan tertentu, dengan itu filosofi dan pesan dari kereta Kencana Paksi Nagaliman Cirebon dapat dilestarikan ke kalangan manapun dan sampai kapanpun. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai kereta Kencana Singabarong dan kereta Kencana Paksi Nagaliman dalam memenuhi tugas mata kuliah Cirebon Studies. Kepada Bapak Heru Prayogo, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya dalam mendalami sejarah Islam di daerah Cirebon, dan mohon maaf sebesar-besarnya dalam 1 semester ini, di semester 3, apabila saya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.